Bertobatlah dan percayalah Injil. Minggu biasa ketiga tahun B. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Renungan Misi SPD Indonesia bersama saya Romo Agus SPD. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ada sukacita, kegembiraan, dan terutama karena Tuhan mencintai kita dan memilih kita. Amin. Amin. Nah, setelah Yesus dibaptis dan mengalami cobaan-cobaan di padang gurun, Yesus memulai pelayanannya dengan memilih murid-muridnya yang pertama. Yesus memulainya dengan pesan penting. Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ajakan Yesus ini dipersiapkan melalui bacaan pertama yang juga berbicara tentang pertobatan. Seruan Yunus untuk pertobatan kota Ninive. 40 hari kota Ninive akan dihancurkan. Yunus seperti Yesus berpesan, waktunya sudah dekat, bertobatlah. Pesan seperti ancaman, namun sesungguhnya demi kebaikan bangsa Israel, demi kebaikan kita. Seruan Yunus mendapat tanggapan penduduk Ninive. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mulai puasa, pantang, berdoa dengan memakai pakaian duka sebagai bentuk pertobatan mereka. Dan buah dari pertobatan mereka adalah mereka berbalik dari hidup yang jahat dan kembali di jalan Tuhan. Mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita mendengar pesan yang sama dan mendesak. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Tuhan mau menganugerahkan rahmat yang melimpah kepada kita. Tuhan mau merubah hidup kita agar menjadi lebih baik, lebih indah, menjadi subur dan sumber kegembiraan dan sukacita yang sejati. Untuk itu kita harus percaya Injil. Nah, Paulus dalam bacaan kedua, waktunya terbatas, artinya sudah dekat juga. Tuhan mau memenuhi janji kasih-Nya. Kita harus memusatkan perhatian kita secara penuh. Waktunya terbatas. Karena itu, segeralah bertobat. Bahasa yang dipakai Paulus untuk mengajak pertobatan dengan berkata, yang punya istri seperti tidak punya istri. Yang menangis seperti tidak menangis. Yang bahagia seperti tidak bahagia. Ungkapan ini tentu terasa aneh bagi kita. Namun, Paulus mau menunjukkan nilai dari suatu pertobatan dan mengajak kita mencari hanya Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dari pihak kita, kita harus menyangkal dan melepaskan diri kita dari kelekatan duniawi yang memenjarakan diri kita. Kita tidak bebas. Anggaplah sebagai suatu melawan diri sendiri, melepaskan diri dari kelekatan dunia. Itulah makna
kata-kata Paulus yang aneh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, segera setelah menyampaikan pewartaannya, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Mulai dengan Simon dan Andreas, selanjutnya Yakobus dan Yohanes. Ikutlah aku. Dan segera mereka mengikuti Yesus. Mari ikutilah aku. Kata-kata ini menjadi penting bagi kita umat Kristiani. Tentu kita tidak menjawab seperti para rasul yang meninggalkan penghidupan mereka, meninggalkan pekerjaannya, kemudian segera mengikuti Yesus. Kita mengikuti Yesus dengan cara dan situasi kita saat ini. Hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah, mengasihi sesama, menolong mereka, melawan egoisme kita. Semoga Injil hari ini yang memberikan dan membangkitkan semangat kita sebagai orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus, dan kita akan selamat. Salam Pater Agus Murtika SPD. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih. God bless you all.